Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian intim dengan Allah. Hari ini hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah hidup itu sangat berharga. Hidup itu sangat berharga. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Yesaya pasal 41 dan 42 serta Markus pasal 10 ayat 32 sampai 52 seperti tertera di tempat ini. Saya akan bacakan ayat mas dari Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Dan saya baca dari Matius 5 ayat 21 sampai 25 demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu
jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menilai hidup seseorang dari status, kondisi, dan peran orang itu dalam masyarakat. Jika seseorang adalah orang yang sukses, berperan penting, ternama, maka dikatakan bahwa mereka memiliki hidup yang bernilai dan layak dihargai. Jika memiliki pandangan yang seperti ini, maka kita akan cenderung menganggap sebelah mata mereka yang tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Bahkan ada sekelompok orang-orang yang menganggap tidak masalah jika membunuh atau menyiksa orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh kelompok tersebut. Mereka dianggap sejajar dengan binatang. Namun Alkitab tidak bicara seperti itu. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa setiap manusia bernilai karena diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26, Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 juga mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jika kita mengerti ini, saudara, maka kita akan memahami perintah yang keenam ini, yakni jangan membunuh. Jika Allah saja begitu mengingat dan mengindahkan manusia, siapakah kita yang justru menganggap remeh dan sepele sesama kita manusia? Walaupun mereka tidak terpandang baik dari segi status, posisi, ekonomi, bahkan karakter sekalipun. Pembunuhan yang umumnya dikenal adalah pembunuhan secara fisik, saudara, yaitu membunuh orang lain atau mengambil kehidupan dari orang lain. Allah adalah pemberi kehidupan dan hanya Dia yang berhak mengambilnya. Yang kedua, membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Hidup kita adalah milik Allah. Yeskiel 18 ayat 4 mengatakan, sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah saudara, baik orang lain maupun kita tidak berhak mengakhiri hidup kita sendiri. Nah yang ketiga, membunuh anak dalam kandungan, saudara, atau aborsi. Sejak dalam kandungan, janin sudah menjadi manusia yang berharga di mata Allah. Mazmur 139 ayat 13 dan 16 menuliskan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Meski belum dilahirkan, seorang bayi tetap memiliki hak hidup sama dengan manusia lainnya. Namun bagi siapapun yang telah melakukannya, tetap ada pengampunan jika engkau mengaku dosamu dan memohon ampun kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, Yesus memperluas hakikat pembunuhan bukan saja terbatas kepada pembunuhan secara fisik, tetapi pembunuhan secara mental. Yesus mengatakan kemarahan yang tidak terkendali di ayat 22. Kemarahan dengan penuh kebencian, kemarahan dengan dendam, dengan tuduhan yang mengultimatum seseorang dikecam oleh Yesus sebagai pembunuhan.
bahkan harus diserahkan ke dalam neraka. Perkataan bisa membunuh mental seseorang. Yesus mengajarkan kita sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah dengan derajat yang sama, untuk kita bisa saling mengasihi, menerima satu sama lain dalam kekurangan maupun kelebihan masing-masing, dan bukan saling membenci, menghujat, bahkan membunuh. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kita mungkin bisa mengelak dosa pembunuhan secara fisik, namun justru yang sering kali kita lakukan adalah melakukan dosa pembunuhan dengan lidah kita, dengan mengutuk, marah yang penuh emosi, dan merendahkan orang lain. Mari kita bertobat dan memohon ampunan dari Kristus. Dia akan mengampuni setiap orang yang datang dengan kerendahan hati dan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa hidup itu begitu berharga. Hidup itu bernilai karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Karena Tuhanlah yang sudah menciptakan kami. Dan Engkau tidak pernah salah menciptakan kami. Sebab itu ya Bapa, biarlah dengan dasar kebenaran ini kami mau menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Baik hidup kami sendiri maupun hidup orang lain, ataupun kehidupan yang belum dilahirkan, kami pun boleh menghargainya. Tuhan, Engkau juga mengampuni setiap kesalahan kami yang mungkin telah melakukan dosa melalui perkataan kami, melalui tindakan kami yang menghancurkan mental sesama kami. Engkau mengampuni kami. Biar kiranya dari mulut kami akan keluar kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata kasih yang menghibur, dan kata-kata yang menguatkan sesama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau juga kiranya mengampuni jika di antara kami ada yang pernah melakukan tindakan pembunuhan, baik secara fisik maupun secara mental. Tuhan mengampuninya. Biar kiranya melalui siaran saat ini, mereka pun boleh mengalami kasih Kristus, dijamah oleh kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.